Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua senantiasa dalam keadaan sehat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Herani Tri Lestiana, MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu dasar pendidikan ini. Di sini kami akan mempresentasikan tentang materi permasalahan dan kebijakan pendidikan di Indonesia. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Bahri Iqbal, selaku moderator dan sekaligus pemateri. Kemudian, teman saya yaitu Alanisa Dewi Suci selaku pemateri dan Inka Hakimah selaku pemateri. Baik teman-teman semua, berikut merupakan pokok bahasan utama yang akan kita bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama yaitu permasalahan pendidikan di Indonesia, dan yang kedua adalah kebijakan pendidikan di Indonesia. Baik, supaya tidak terlalu menyita waktu, yuk kita langsung masuk ke pemateri. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu permasalahan dalam pendidikan. Sebelumnya, apa sih masalah itu teman-teman? Pernahkah teman-teman menghadapi masalah? Tentunya, kita sebagai manusia seringkali atau mungkin setiap saat kita mengalami masalah. Contohnya, masalah dalam membayar utang, masalah dalam mengerjakan tugas, masalah dengan teman, masalah dengan doi, dan lain-lain. Masih banyak lagi masalah. Masalah itu adalah suatu problematika atau teka-teki soal ketidaktentuan. Jadi, masalah itu harus kita beri tindakan atau kita harus bertindak ketika kita mendapati suatu masalah sebagai salah satu upaya untuk menyelesaikannya. Karena dalam menyelesaikan masalah itu tidak cukup untuk berdoa dan berdiam diri, namun kita harus berusaha untuk menyelesaikannya. Kalau tidak nanti menumpuk seperti masalah pengerjaan tugas. Oke, lanjut. Terus pendidikan siapa? Pendidikan secara khusus yaitu proses pertumbuhan di mana seorang individu dibantu mengembangkan daya-daya kemampuannya, kemampuan berpikir, kemampuan bertindak, dan lain-lain. Bakatnya, bakat yang dimilikinya, kecakapannya, dan minatnya. Atau lebih spesifik, meningkatkan pengalaman kognitif atau daya pengetahuan, afektif, sikapnya, perubahan sikap, maupun psikomotoriknya, yaitu keterampilan yang dimilikinya untuk menjadi pribadi atau individual yang lebih baik di masa yang akan datang. Jadi itulah sekilas tentang pendidikan teman-teman, yang sudah dibahas jauh-jauh hari. Adapun problematika pendidikan yaitu persoalan-persoalan atau masalah-masalah yang dihadapi oleh dunia pendidikan. Tentunya tidak kalah dengan manusia. Pendidikan juga memiliki masalahnya tersendiri, teman-teman, ternyata. Dan yang akan dibahas di slide selanjutnya. Baik teman-teman, seperti yang sudah saya katakan di slide sebelumnya, bahwa
masalah dalam pendidikan itu banyak sekali. Namun, sebanyak-banyaknya suatu permasalahan, tentunya ada masalah-masalah yang lebih diutamakan untuk segera diselesaikan. Jadi kita namakan saja sebagai masalah pokok. Sebelum kita membahas masalah pokok pendidikan di Indonesia, kita akan mencoba mencari apa saja sih masalah pokok pendidikan yang ada di dunia atau secara globalnya. Nah, di sini saya mengutip pendapat dari PH Koms pada tahun 1968 bahwa menurut beliau pokok dalam pendidikan itu ada 5, yaitu yang pertama banjir murid, yang kedua langkanya sumber daya dan dana, yang ketiga biaya pendidikan yang mahal, yang keempat ketidaktepatan hasil pendidikan, dan yang kelima sistem pendidikan yang lambat dan tidak efisien. Nah, dari 5 poin masalah pokok dalam pendidikan di dunia itu, kita dapat simpulkan nih untuk sebagai gambaran pendidikan di Indonesia, yaitu bagaimana seluruh masyarakat bisa memanfaatkan peluang pendidikannya apabila masalah-masalah pokok pendidikan itu masih berlangsung. Kemudian, bagaimana pendidikan bisa menyiapkan siswa dalam hal kemampuan dan skill yang siap untuk bersaing di dunia kerja. Nah, seperti yang dikatakan tadi bahwa masalah pokok pendidikan di dunia itu banjir murid, biaya pendidikan yang semakin mahal setiap tahunnya, terus langkanya sumber daya dan dana, nanti beasiswanya semakin sedikit setiap tahunnya, dan sistem pendidikan lambat dan tidak efisien. Nah, ini sangat menghambat pada pendidikan di negara berkembang karena kemajuan iptek yang tertinggal atau masih berkembang dibandingkan negara maju. Dan ketidaktepatan hasil pendidikan juga sangat berpengaruh. Jadi, berdasarkan masalah-masalah itu, barusan disebutkan 2 kesimpulan permasalahan yang dapat dikaitkan atau menjangkit pendidikan di Indonesia. Kita sebutkan lagi, yaitu yang pertama, bagaimana seluruh masyarakat bisa memanfaatkan peluang pendidikan. Nah, itu yang pertama masalahnya. Yang kedua, bagaimana pendidikan bisa menyiapkan siswa dalam hal kemampuan dan skill yang siap untuk bersaing di dunia kerja. Nah, menurut teman-teman, bagaimana cara mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut? Nanti kita bahas bareng-bareng. Baik, selanjutnya masuk ke materi pembahasan selanjutnya, yaitu permasalahan pokok pendidikan di Indonesia. Yang pertama adalah masalah pemerataan pendidikan. Masalah pemerataan pendidikan ini dibagi menjadi 2, yaitu masalah pemerataan pendidikan formal dan masalah pemerataan pendidikan non-formal. Masalah pemerataan ini biasanya timbul apabila masih banyak warga negara, khususnya anak usia sekolah, yang tidak dapat ditampung dalam sistem atau lembaga pendidikan karena kurangnya fasilitas pendidikan yang tersedia saat ini. Juga karena kekurangan biaya dan masalah lainnya. Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut bisa dengan cara konvensional sampai dengan cara inovatif. Adapun cara tradisional yaitu melakukan pembangunan di wilayah-wilayah secara merata. Misalkan melakukan pembangunan di kota, juga pemerintah harus melakukan
pembangunan di daerah terpencil. Selain melakukan pembangunan, juga menyalurkan guru-guru yang memiliki 4 kompetensi dasar supaya pembangunan yang dilakukan itu tidak sia-sia dan mendapatkan pendidikan yang mantap di daerah terpencil. Dan juga daerah terpencil tidak akan kalah dari pendidikan daerah di kota. Kemudian ada cara inovatif, yaitu dengan membangun sistem pamong, pendidikan bekerja sama dengan masyarakat. Dan tentunya ini harus dengan kesadaran masyarakat pula. Dan yang kedua adalah masalah mutu atau kualitas pendidikan. Masalah ini merupakan masalah yang paling intens di pendidikan Indonesia, karena kualitas pendidikan Indonesia itu masih tertinggal jauh oleh kualitas pendidikan negara lain. Masalah mutu pendidikan ini berkaitan erat dengan ketersediaan akses pada semua jenjang pendidikan, yang mana kondisi di Indonesia masih belum merata seperti yang pada masalah pemerataan pendidikan. Di daerah pedesaan masih banyak yang masih rendah bila dibandingkan dengan di kota mutunya. Menurut Mewarawan tahun 2010, dalam bukunya, penelitian yang dilakukan Goldhaber dan Anthony pada tahun ini menyatakan bahwa peningkatan mutu guru dapat dilakukan dengan sistem sertifikasi guru. Solusi untuk masalah ini adalah dengan melakukan seleksi yang ketat penerimaan mahasiswa calon pendidik, pengembangan keterampilan tenaga didik melalui pelatihan-pelatihan, penyempurnaan kurikulum, pengembangan sarana dan prasarana, penyempurnaan administrasi sekolah, dan pengorganisasian dalam rangka untuk menjaga kualitas penyelenggaraan pendidikan. Masalah efisiensi. Masalah efisiensi tentunya berkaitan erat dengan memanfaatkan segala kekuatan yang dimiliki agar tercapai misi yang direncanakan. Apabila penggunaannya hemat dan cermat, maka bisa disimpulkan bahwa tingkat efisiensinya tinggi. Kemudian berikut beberapa masalah efisiensi pendidikan yang penting sebagai bahan bahasan. Bagaimana tenaga pendidikan di Indonesia difungsikan dengan baik? Bagaimana prasarana dan sarana pendidikan di Indonesia digunakan dengan benar? Bagaimana pendidikan di Indonesia diselenggarakan dengan mestinya? Nah, permasalahan tersebut dapat diselesaikan melalui pendekatan teknologi, teman-teman. Yaitu seperti berorientasi pada peserta dan juga pemanfaatan sumber belajar. Kemudian ada masalah relevansi. Masalah ini berkaitan dengan sistem pendidikan dan pembangunan secara umum serta kepentingan perseorangan masyarakat secara jangka pendek maupun jangka panjang. Masalah ini membahas seberapa dalam sistem pendidikan bisa menciptakan karya yang cocok untuk keberlangsungan suatu proses pembangunan. Apabila sistem pendidikan menciptakan output yang dibutuhkan di semua lini pembangunan, bisa dihubungkan langsung atau tidak dengan permintaan dunia kerja, maka kualitas luaran yang dipersyaratkan oleh lapangan kerja, maka tingkat kebutuhan tersebut sesuai dengan yang dibangun oleh lembaga. Masalah utama dalam kriteria relevansi pendidikan ini adalah kualitas lembaga pendidikan yang masih bervariasi. Sistem pendidikan kita banyak yang menciptakan output yang belum siap diterima di dunia kerja, kemudian belum dimilikinya roadmap kebijakan kebutuhan tenaga kerja yang mana dapat dipakai untuk menyiapkan lulusan yang bisa diterima di dunia kerja. Permasalahan itu dapat dipecahkan dengan cara berikut, yaitu dengan perluasan dan pemerataan kesempatan
memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi. Kemudian peningkatan kemampuan akademik, profesionalisme, dan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan. Kemudian melakukan pembaruan sistem pendidikan, termasuk kurikulum. Masalah selanjutnya yaitu adalah masalah efektivitas. Pendidikan dikatakan efektif apabila hasil yang dicapai sesuai dengan rencana atau program yang dibuat sebelumnya. Salah satu contoh masalah efektivitas adalah ketika murid belum menunjukkan kemampuan karakteristik sesuai dengan kualifikasi yang diharapkan. Cara mengatasinya yaitu dengan menanamkan 4 kriteria yang wajib pada setiap pendidik dan tenaga kependidikan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tentang permasalahan khusus pendidikan dan tenaga kependidikan. Permasalahan khusus pendidik terbagi menjadi dua, yaitu permasalahan internal dan eksternal. Permasalahan internal yang pertama, lulusan tidak sesuai dan tidak menguasai 4 kompetensi dasar. Maksud dari lulusan yang tidak sesuai itu terkadang terdapat tenaga pendidik yang mengajar tidak sesuai dengan jurusannya. Contoh, pendidik yang merupakan lulusan jurusan matematika mengajar bahasa Indonesia. Hal ini secara tidak langsung akan menjadi masalah pendidikan di Indonesia. Padahal, dalam PP nomor 19 tahun 2005 tentang standar pendidikan dan tenaga kependidikan pasal 28 ayat 2 dijelaskan bahwa pendidik harus sesuai dengan ijazah dan sertifikat keahlian yang relevan dengan perundang-undangan yang berlaku. Dan pendidik yang kurang menguasai 4 kompetensi dasar, yaitu pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial yang harus dimiliki oleh pendidik maupun tenaga kependidikan, sehingga hal ini menyebabkan adanya masalah kualitas pendidik dan tenaga kependidikan yang kurang baik. Permasalahan internal yang kedua yaitu belum bisa memenuhi harapan masyarakat dan belum bisa memenuhi ketentuan menjadi guru. Pendidikan belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan masyarakat. Fenomena itu ditandai dari rendahnya mutu lulusan, penyelesaian masalah pendidikan yang tidak tuntas bahkan lebih berorientasi proyek. Akibatnya seringkali pendidikan mengecewakan masyarakat, maka terus mempertahankan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dalam dinamika kehidupan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Dan permasalahan internal yang ketiga yaitu banyak pendidik dan tenaga kependidikan yang merangkap tugas. Tenaga kependidikan biasanya berasal dari tenaga pendidik yang merangkap tugas menjadi tenaga kependidikan, seperti guru merangkap menjadi tenaga administrasi atau tenaga perpustakaan. Lalu, permasalahan eksternal yang pertama yaitu masalah kesejahteraan, penilaian, dan pengawasan. Pendidik terkadang menjadikan mengajar hanya untuk menggugurkan kewajiban sebagai pendidik, sehingga dia mengajar secara tidak maksimal. Hal ini tidak sesuai dengan PP nomor 19 tahun 2005 pasal 28 ayat 3 yang seharusnya pendidik memiliki kompetensi profesional yang mengharuskan pendidik wajib bertanggung jawab dengan tugas dan pembinaan terhadap peserta didik. Permasalahan eksternal yang kedua yaitu masalah penempatan dan distribusi. Pendidik mengajar tidak sesuai silabus sehingga target dari tujuan pembelajaran tidak sepenuhnya tercapai. Permasalahan eksternal yang ketiga yaitu masalah promosi, mutasi fungsional, dan struktural. Masih banyak pendidik yang belum memenuhi ketentuan sesuai dengan PP nomor 19 tahun 2005 seperti pengajar di tingkat SD atau MI minimal berijazah S1 atau D4. Materi selanjutnya tentang pemecahan permasalahan. Yang pertama yaitu pendidikan profesi. Pendidikan profesi guru merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan citra profesional seorang guru.
Diharapkan sebelum calon guru memegang jabatan mereka sudah benar-benar profesional dalam bidangnya melalui PPG ini. Yang kedua yaitu meningkatkan status ekonomi. Adanya upaya pemerintah dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, di mana guru dan dosen berhak menerima penghasilan di atas kebutuhan minimum. Menanamkan karakter kuat dan cerdas terdapat dalam pribadi guru sejati yang mampu mendidik dengan hati. Yang keempat yaitu melakukan mutasi fungsional dan struktural. Tenaga kependidikan juga sangat berpengaruh kepada proses pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan penghargaan bagi tenaga kependidikan yang berprestasi dan juga penghasilan yang seimbang. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada pemateri sebelumnya. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Alanisa Dwi Suci. Di sini saya akan membahas mengenai kebijakan pendidikan. Definisi kebijakan pendidikan. Kebijakan dipakai sebagai istilah yang diterjemahkan dari kata polisi. Polisi sendiri secara etimologis diambil dari bahasa Yunani, Sanskerta, dan Latin. Akar kata polisi dalam bahasa Yunani adalah polis, yang berarti negara kota. Sedangkan dalam bahasa Sanskerta ialah pur, berarti kota. Dan dalam bahasa Latin ialah politik, yang berarti negara. Dalam bahasa Inggris pertengahan, kata polisi menunjukkan kepada perbuatan yang berhubungan dengan masalah kenegaraan dan administrasi pemerintahan. Kebijakan atau polisi seringkali dicampur adukan dengan kebijaksanaan atau wisdom. Landasan utama yang mendasari suatu kebijakan ialah pertimbangan akal. Tentunya suatu kebijakan bukan semata-mata merupakan hasil pertimbangan akal manusia, namun akal manusia merupakan unsur yang dominan di dalam mengambil keputusan dari berbagai pilihan dalam mengambil keputusan kebijakan. Kebijakan pendidikan merupakan hasil dari keputusan yang diambil dengan mempertimbangkan kaitan pendidikan dengan komponen sosial yang lain. Oleh karena itu, seperti halnya analisis kebijakan dalam bidang lain, sifat kontekstual dan interdisipliner merupakan ciri analisis dari kebijakan pendidikan. Selanjutnya, yang kedua ada proses analisis kebijakan pendidikan. Proses analisis kebijakan pendidikan dapat dilakukan pada setiap fase yang terdiri dari 6 fase. Yang pertama ada inisiasi, yang kedua ada estimasi, yang ketiga seleksi, yang keempat implementasi, yang kelima evaluasi, dan yang keenam terminasi. Yang pertama, inisiasi. Tahap inisiasi dimulai ketika masalah yang potensial dirasakan timbul. Pada saat itu berbagai cara yang mungkin untuk memecahkan, mengurangi beban, atau meringankan akibat masalah itu dapat difikirkan secara tepat dan tentatif. Sudah barang tentu dalam fase ini mungkin sekali perumusan masalah tidak tepat. Namun demikian dalam fase ini yang penting ialah mendapatkan rasa apakah memang diperlukan pemikiran lebih lanjut untuk merumuskan permasalahan, karena pemikiran lebih lanjut ini akan memerlukan sumber. Sumber di sini berarti kan tenaga, waktu, dan pikiran. Fase inisiasi juga menunjuk kepada kegiatan inovatif untuk mengkonseptualisasi dan membuat kerangka tentang masalah secara kasar, mengumpulkan informasi untuk melihat secara kasar kebijakan yang perlu diambil dan kemudian mulai mengancar-ancar pilihan
kebijakan yang mungkin paling tepat. Lalu dilanjut oleh proses yang kedua, yaitu estimasi. Dalam tahap ini difikirkan resiko, biaya, dan keuntungan dari alternatif yang difikirkan. Pada tahap ini ditekankan masalah itu secara ilmiah, empirik, dan proyektif untuk melihat konsekuensi apa yang akan timbul sebagai akibat pilihan kebijakan itu. Penekanan juga diberikan terhadap penilaian tentang keluaran yang diharapkan dengan bantuan berbagai pendekatan teknis. Kebenaran yang bersifat normatif seringkali tidak dinilai secara tuntas karena terbatasnya alat atau metode untuk hal tersebut. Lalu proses yang ketiga ialah seleksi. Seleksi menunjuk kepada kenyataan bahwa pada akhirnya seseorang harus membuat keputusan berdasarkan analisis yang dilakukan untuk merumuskan masalah dan menilai alternatif di atas, maka pilihan kebijakan harus dibuat. Keputusan jarang dibuat hanya berdasarkan kalkulasi dan perkiraan teknis, tetapi banyak aspek lain yang perlu dipertimbangkan, misalnya dari pihak-pihak yang terlibat dan mempunyai tujuan yang berbeda mengenai informasi ideologis, moral, serta kerangka acuan penentu kebijakan. Seringkali keputusan yang dibuat adalah untuk tidak membuat keputusan. Lalu proses yang keempat ialah implementasi. Dalam proses ini yaitu pelaksanaan dari option yang dipilih. Jadi implementasi merupakan kesempatan pertama yang memvalidasikan alternatif yang dipilih dengan realitas. Sebelum implementasi, tahap-tahap yang diambil masih dalam bentuk harapan, imajinasi, dan penalaran, sedang dalam implementasi hal tersebut secara nyata dilakukan sambil memberikan balikan kepada penentu kebijakan. Jadi pada proses sebelumnya, inisiasi, estimasi, seleksi itu masih dalam bentuk harapan, imajinasi, penalaran. Nah, sedang di proses implementasi ini ya diimplementasikan, diwujudkan gitu secara nyata gitu. Lalu dilanjutkan proses yang kelima, yaitu evaluasi. Evaluasi dalam kenyataannya bersifat lebih retrospektif. Dalam fase inisiasi dan estimasi, sifat kegiatan adalah antisipatif, dan dalam fase selektif bersifat kekinian. Implementasi merupakan kesempatan untuk mentransformasikan sesuatu hal yang potensial ke dalam realitas, dan evaluasi melihat perbedaan antara keduanya. Evaluasi berusaha menjawab pertanyaan seperti kebijakan mana yang sukses dan mana yang gagal, bagaimana unjuk kerja dapat diukur, serta kriteria apa yang digunakan untuk mengukurnya. Lalu proses yang terakhir yaitu terminasi. Terminasi berhubungan dengan penyesuaian kebijakan yang tidak fungsional, tidak perlu, berlebihan, atau tidak lagi cocok dengan keadaan. Proses kebijakan mulai dari inisiasi sampai terminasi ini merupakan proses yang tidak sederhana. Proses ini melibatkan perilaku individual, perilaku kelompok, dan masyarakat dalam konteks iklim psikologis dan lingkungan yang variabelnya sangat banyak. Analisis tentang perilaku kebijakan merupakan usaha untuk memahami perilaku itu dan sekaligus mengkaji wahana yang memungkinkan perilaku itu dapat lebih menunjang pencapaian keluaran kebijakan dengan lebih baik. Keluaran yang dimaksud demikian luasnya karena menyangkut aspek interaksi proses sosial yang hasilnya mempunyai spektrum yang luas. Selanjutnya mengenai implementasi kebijakan pendidikan.
Suatu kebijakan apabila tidak segera diimplementasikan, maka tidak akan dapat diketahui tingkat keberhasilannya untuk orang banyak. Jadi seperti ini. Jadi, ketika suatu kebijakan dibuat gitu, ada, tetapi tidak diimplementasikan, tidak diwujudkan, ya untuk apa gitu kan? Nanti tidak akan tahu berhasil apa tidaknya, karena kan belum diwujudkan. Seperti itu. Nanti apabila kebijakan tidak diimplementasikan, maka kebijakan itu hanya menjadi tumpukan-tumpukan arsip saja. Dalam kajian implementasi pendidikan, Lindberry menyatakan bahwa implementasi mencakup komponen berikut. Ada 4 komponen. Yang pertama, menciptakan dan menyusun staf sebuah agen baru untuk melaksanakan sebuah kebijakan baru. Yang kedua, menerjemahkan tujuan legislatif dan serius memasukkannya ke dalam aturan pelaksanaan. Mengembangkan panduan atau kerangka kerja bagi para pelaksana kebijakan. Yang ketiga, melakukan koordinasi terhadap sumber daya agen dan pembiayaan bagi kelompok sasaran. Mengembangkan pembagian tanggung jawab para agen dan antar para agen serta hubungan antar agen. Lalu yang keempat, mengalokasikan sumber daya untuk memperoleh dampak kebijakan. Lalu menurut James E. Anderson, seperti yang dikutip Sudiono, menyatakan bahwa implementasi kebijakan mencakup 4 aspek, yaitu yang pertama, siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan, yang kedua, esensi proses administratif, yang ketiga, kepatuhan terhadap kebijakan, yang empat, pengaruh implementasi pada isi dan dampak kebijakan. Jadi, implementasi kebijakan merupakan suatu cara untuk melaksanakan suatu kebijakan untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam implementasi kebijakan, tentunya ada faktor-faktor yang mempengaruhi akan keberhasilan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi itu ada 3. Yang pertama, faktor yang terletak pada rumusan kebijakan yang telah dibuat oleh para pengambil keputusan, yaitu menyangkut kalimatnya jelas atau tidak, sasarannya tepat atau tidak, mudah dipahami atau tidak, mudah diinterpretasikan atau tidak, dan terlalu sulit dilaksanakan atau tidak. Faktor yang kedua yaitu faktor yang terletak pada personil pelaksana, yaitu yang menyangkut tingkat pendidikan, pengalaman, motivasi, komitmen, kesetiaan, kinerja, kepercayaan diri, kebiasaan-kebiasaan, serta kemampuan kerjasama dari para pelaku pelaksana kebijakan. Termasuk dalam personil pelaksana adalah latar belakang budaya, bahasa, serta ideologi kepartaian masing-masing. Semua itu akan sangat mempengaruhi cara kerja mereka secara kolektif dalam menjalankan misi implementasi kebijakan. Lalu faktor yang ketiga, yaitu faktor yang terletak pada sistem organisasi pelaksana, yaitu yang menyangkut jaringan sistem, hierarki kewenangan masing-masing peran, model distribusi pekerjaan, gaya kepemimpinan dari pemimpin organisasinya, aturan main organisasi, target masing-masing tahap yang ditetapkan, model monitoring yang bisa dipakai, serta evaluasi yang dipilih. Bentuk dari implementasi kebijakan pendidikan bisa dilihat dari
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Itu bisa digunakan sebagai contoh ya, implementasi kebijakan pendidikan. Teman-teman bisa melihat isi cuplikan dari peraturan pemerintah tersebut di makalah. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik teman-teman, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu inovasi pendidikan dan pengelolaan pendidikan. Sesuatu tidak akan berubah secara tidak sengaja. Tentunya pasti ada faktor yang menyertainya. Contohnya, kamu tidak akan sakit jika kamu tidak memiliki luka. Sakit hati aja kamu memiliki luka karena disakiti oleh dia. Jadi pasti ada faktor yang membarenginya atau menyertainya. Namun dalam pendidikan, faktor yang menyebabkan perubahan itu tidak menentu atau banyak, maka kita harus mengetahui lebih dalam lagi konsep tentang perubahan itu. Di samping itu, dalam dunia pendidikan yang melakukan berbagai perubahan karena berbagai faktor itu dilakukan oleh guru atau mahasiswa atau dosen atau lainnya lah yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Perubahan itu disebut dengan inovasi. Perubahan atau pembaharuan itu disebut inovasi. Nah, makanya dalam pendidikan itu disebut inovasi pendidikan itu adalah suatu ide. Ide itu berasal dari seseorang atau barang, bisa berupa barang, alat, sarana prasarana atau lainnya. Metode, artinya metode itu dirancang, jadi tidak terjadi secara sendirinya, yang dapat dirasakan. Jadi perubahan itu dapat dirasakan atau diamati, dapat dilihat secara langsung sebagai hal yang baru, bahwa inovasi itu menandakan sesuatu yang baru berupa hasil intervensi atau penemuan baru, discovery atau baru ditemukan oleh orang yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi dari inovasi itu untuk mencapai tujuan pendidikan, atau juga bisa untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan nasional ataupun global. Berbicara tentang tujuan pendidikan, tujuan inovasi dari pendidikan itu adalah untuk mengejar ketertinggalan yang ada, seperti ketertinggalan dari negara-negara maju akibat kemajuan teknologi atau persaingan global. Kemudian dalam pengembangan terselenggaranya pendidikan dengan melakukan pembangunan dan penampungan tambahan untuk program sekolah seperti sekolah SD, SLTP, SLTA, dan perguruan tinggi. Terus upaya apa sih yang dilakukan untuk inovasi pendidikan itu? Salah satunya adalah proyek perintis sekolah pembangunan. Proyek ini dulu ditugaskan kepada IKIP, 8 IKIP, seperti PPSP, seperti IKIP Padang, IKIP Jakarta, IKIP Bandung, IKIP Semarang, IKIP Yogyakarta, IKIP Surabaya, IKIP Malang, dan IKIP Ujung Pendang.
Nah, apa sih proyek perintis sekolah pembangunan itu? Yaitu suatu proyek yang dimaksudkan untuk mencoba membentuk sistem persekolahan yang komprehensif dengan nama sekolah pembangunan yang sudah ada dalam surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0172 tahun 1974. Bisa dilihat di makalah untuk lebih jelasnya. Kita lanjut ke pengelolaan pendidikan. Pengelolaan tentunya berkaitan dengan perencanaan, mengorganisasi, memotivasi, mengendalikan, dan mengembangkan segala upaya dalam mengatur dan mendagigunakan sumber daya yang ada. Jadi pengelolaan pendidikan adalah serangkaian kegiatan yang direncanakan, mengorganisasikan, memotivasi, mengendalikan, dan mengembangkan segala upaya yang ada dalam mengatur mendayagunakan sumber daya manusia, sarana prasarana untuk mencapai tujuan pendidikan. Apa sih tujuan pendidikan saat ini? Menurut Fathur Rahman, bahwa tujuan pendidikan saat ini adalah untuk mencapai mutu. Karena mutu adalah sesuatu yang penting dan dicari banyak orang. Atau seorang itu sangat berusaha untuk mencapai mutu di orang yang berkualitas. Selain itu, Arcaro juga memperkuat penjelasannya bahwa lembaga pendidikan itu harus bermutu karena untuk menjaga eksistensi dan bertahan di tengah persaingan. Karena kompleksnya permasalahan pengelolaan lembaga pendidikan, namun itu tidak menutup atau mematahkan semangat kita untuk terus berupaya memaksimalkan, mencari, dan mencoba berbagai solusi alternatif atau membuat inovasi-inovasi baru agar lembaga pendidikan dapat keluar dari zona masalah seperti tadi. Jadi untuk menyelesaikan masalah itu perlu adanya inovasi. Jadi untuk kesimpulannya, adanya inovasi pendidikan itu dan pengelolaan itu yaitu untuk mengejar ketertinggalan, menyelesaikan masalah pendidikan, dan mengembangkan pendidikan di Indonesia tentunya dengan rencana yang matang dan baru. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah menyimak presentasi dari kelompok kami. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.